memujinya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab. Segala puji bagi Allah. Ada 5 surah yang dalam Al-Quran itu diawali dengan Alhamdulillah. 1 surah Al-Fatihah, kemudian Al-An'am, kemudian surah Al-Kahfi, As-Saba, dan surah Fatir. Itu 5 surah itu diawali dengan memuji Allah. Beda dengan awal dalam surah Bani Israil itu dengan mensucikan zat Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, yang berfungsi Allah memperjalankan hamba-Nya tiada lain adalah linuriyahu min ayatina, untuk menampakkan segala kemahabesaran Allah. Rasulullah menyaksikan dari mulai alam nasib, masuk alam malakut, sampai ke alam jabarut, alam kebesaran Allah, Sidratul Muntaha, sampai di atasnya Allah. Semuanya diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah dengan ungkapan Subhanalladzi asra. Ini dari bawah ke atas. Kalau dalam surah Al-Kahfi dari atas ke bawah, Allah menurunkan wahyunya dari zat yang maha tinggi. Kalau dalam surah Bani Israil, Allah mengangkat hambanya dari bawah alam yang dasar asupra ini, naik derajatnya ke alam aliyah sampai menghadap Allah. Kalau Al-Quran ini datang dari Allah, ini menunjukkan Quran bukan ciptaan manusia, apalagi dikatakan sebagai Muhammad dan lisan Rabbul Muhammad. Tidak. Rasulullah berkali-kali saat Jibril mengawali turunnya surah Al-Alaq ayat 1-5, Ana ummi, aku tidak bisa baca dan tulis. Ikra, sampai di situ Rasulullah baru bisa menuturkan. Oleh karenanya dari ayat itu ini menegaskan bahwa Al-Quran fungsinya adalah ditundiro kaumam, untuk mengingatkan hamba, ya. Sehingga ditundiro mengingatkan di situ adalah sebagai ayat tandir, peringatan, dan yang kedua adalah tafsir, mengingatkan bagi yang lengah dan juga memberikan kabar gembira bagi yang taat. Hingga siapapun yang mendapatkan wahyu Allah yang disampaikan bagi Rasulullah SAW, bahwa Quran itu adalah mau'idhah, adalah pendidikan. Yang kedua, sifatun yang bisa membersihkan, mengobati dari jiwa-jiwa yang kotor, antara lain adalah kesyirikan, kemusyrikan, hasad, istighfar, ujub, dan lain sebagainya. Kemudian Quran adalah sebagai petunjuk jalan bagi hamba yang menelusuri jalan-jalan kehidupan. Dalam kegelapan maha datanglah Al-Quran sebagai petunjuk yang menuju kebahagiaan, dan Quran adalah sebagai nur. Nah, menjawab dari pertanyaan kaum Yahudi yang diwakili oleh beberapa pendeta, tanyakan kepada Muhammad 3 hal ini, maka hampir mereka tidak percaya. Maka dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, "Fala'allaka ba'i'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa." Boleh jadi sifat putus asa akan terjadi, tapi Rasul adalah maksum, tidak terjadi. Tapi ini menunjukkan sifat al-basyariyahnya, sifat manusia dihadapkan dengan hal seperti itu. Allah berfirman, "Fala'allaka ba'i'un," boleh jadi kamu akan putus asa
dengan perolok-olokan mereka, lalu Jibril menurunkannya Al-Quran surah Al-Kahfi. Ini sebagai jawabannya. Maka Rasul menjelaskan satu tentang pemuda Ashabul Kahfi. Itu terjadi pada Raja Daqyanus, adalah antara Nabi Isa menuju kepada Nabi Rasul Muhammad SAW. Ada sisa-sisa umat. Di situ ada raja yang sangat diktator, hingga siapapun yang tidak mengikuti program persembahannya yang menyembah patung dan berhala, maka di situ mereka dibunuhnya. Terdapatlah pemuda yang masih murni, pemuda yang masih akalnya sehat, bahkan mereka di hadapan raja enggan untuk mengikuti dan berani menyatakan yang hak. Itulah umat yang terjadi pada masa Raja Daqyanus yang dipaksa untuk musyrik, dan Allah selamatkan mereka masuk ke dalam tempat yang disebut dengan Gua Al-Kahfi itu. Ternyata mereka dikejar dan masuk ke tempat itu, lalu mereka tutup pintunya. Anggapan mereka pemuda-pemuda itu adalah mati karena pintunya ditutup. Ternyata subhanallah, di situ mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah, curahkanlah kepada kami rahmat. Maka Allah di situ melimpahkan rizkinya. Mereka berada di dalam gua, tidak pernah kelaparan, tidak pernah kehausan. Bahkan mereka dikejar tengah malam dan sampai ke tempat itu, lalu Allah bangunkan lagi. Kapan itu? Kalau diperkirakan mereka masuk waktu subuh, matahari baru kelihatan cahayanya ke langit, dan mereka ingat bangun lagi di saat matahari baru tergelincir ke arah barat. Sehingga percaturan pembicaraan itu terjadi. Berapa lama kita tinggal di tempat ini? Yauman aw ba'da yaum. Terjadi diskusi, kita hanya sehari atau setengah hari. Kan kita waktu masuk itu kita menjelang subuh, matahari belum keluar, dan sekarang kita bangun ini mataharinya belum tenggelam. Prediksi mereka demikian. Terjadilah percaturan diskusi. Baru mereka dibangunkan Allah. Ternyata sudah jauh perubahan. Dibuktikan saat mereka merasakan lapar. Lalu mereka mengantongi beberapa buah bengkok. Ya. Di situ mencari, bahkan memesankan, hati-hati kamu, tolong belikanlah sesuatu makanan yang baik, bawakan ini uang. Kagetnya orang-orang yang didatangi saat dia berjalan. Waduh, ini tempat benar-benar sudah asing. Benar saja begitu mendatangi satu tempat pabrik roti, lah kalau dikatakan dia belinya, lalu orang-orang di situ pada ribut karena orang itu beli roti tapi uangnya itu aneh, dan ternyata uang yang dia bawa itu tahunnya adalah sekian tahun. Ternyata terjadi pada masa Raja Daqyanus. Dihitung-hitung mereka itu sudah 309 tahun ditidurkan Allah. Berita itu semakin menyebar. Kata dia, salah seorang yang diutus beli makanan itu, yuk aku tunjukkan ke tempat aku tinggal. Dan sampailah kepada raja. Raja pun ramai-ramai mendatangi, dan begitu masuk di gua itu, para pemuda Ashabul Kahfi punya pemikiran bahwa terdengarnya hiruk pikuk dan
derupnya sepatu kuda itu masih terdengar bahwa itu adalah rombongan Raja Daqyanus yang mengejar. Ternyata bukan rajanya sudah menjadi raja yang Islami, raja yang iman. Maka di situ sang raja menyaksikan mereka sholat. Baru di situ bertemu dan bertanya, subhanallah. Maka setelah mereka selesai dan menjelaskan, Allah wafatkanlah mereka. Maka raja memutuskan untuk membangunkan tempat itu. Itulah yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Ini dengan kekuasaan Allah. Apa yang terjadi? Apa yang menjadi kemuliaan? Tiada lain. Pemuda itu adalah membela akidahnya, mengorbankan keluarga. Mereka tinggalkan keluarga, tinggalkan harta demi membela la ilaha illallah. Mereka hanya mengenal Allah, ma'rifatullah, bahwa Allah pencipta, pengatur, pemelihara dan penguasa. Allah lah yang berhak disembah, dan Allah lah yang melimpahkan segala rezekinya dan menjaganya. Itulah cakupan dalam akidah ma'rifatullah, mengenal Allah dengan mengenal semua ciptaannya. Ma'rifatuddin, mengenal bahwa Islam itu ajaran risalah Allah satu-satunya dinullah yang Allah ridhai. Dan yang ketiga, ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul Muhammad Rasulullah SAW. Itu cakupan dalam tiga tiang bagi kekokohan hamba Allah yang beragama. Satu, iman. Dua, Islam. Ketiga adalah ihsan. Itulah yang mereka anggap oleh pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Kenapa? Mereka tahu betapa besarnya dosa ketika mereka harus mengikuti apa yang diinginkan Raja Daqyanus. Ada 10 dosa besar yang diingatkan bagi Rasulullah SAW. Istanibu al-kabair, jauhilah oleh kalian dosa-dosa besar. Antara lain nomor baik adalah al-isyrak billah, menyekutukan Allah. Maka disitulah mereka takut adab Allah, karena salah satu dosa yang tidak akan Allah ampuni adalah syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik, dan Allah mengampuni dosa yang lainnya apabila mereka bertaubat. Barusan dalam rakaat pertama saya bacakan di situ bagaimana orang yang kufur tentang nikmat Allah. Alam tara ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufran wa ahadu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabili. Mereka menjadikan andad, tandingan, hingga mereka memalingkan manusia dari jalan Allah. Sama mereka itu adalah memperosotkan dirinya, termasuk orang-orang yang diajarnya menuju kepada jahannam. Na'udzubillah. Maka sampai kata kul tamatta'u inna masyarakat, silakanlah mereka bersenang-senang. Masih kata Rasul, silakan kamu hidup, tapi ingat, innaka maitun, akan berujung kepada kematian. Keyakinan apapun yang dimilikinya silahkanlah, kalian tidak akan bisa kekal. Waktu masih tak, silahkanlah kamu mencintai apa yang akan kamu sembah. Innaka mufariqatun, akan berpisah dan tidak akan bisa ada yang beri pertolongan selain pertolongan Allah. Bahkan mau al-masyidat, silakan kalian kerjakan
apa saja fa'inaka basiun bihi, semuanya akan dibalas. Subhanallah. Dengan kekokohan dan kegigihan akidah, ternyata hadirin jamaah sumur rahimahullah, dibuktikan saat baginda Rasulullah SAW terusir dari Mekah ke Madinah. 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah, menyampaikan risalah tauhidullah, mengajak orang mengenal Allah, ma'rifatullah. Setiap hari selalu diledekin, dilecehkan. Terusir dari Mekah, tiada lain hanya membela setitik, itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tinggalkan Mekah, keluarga, harta dan kekayaan demi membela akidah. Ternyata Allah siapkan, Allah lindungi. Begitu ke Madinah, Madinah juga adalah negeri yang kaya dan raya, termasuk yang penuh dengan keberkahan. Maka Rasul menyusun 10 tahun, ternyata Mekah pun bisa jatuh lagi di bawah kekuasaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian semua para nabi mengemban risalah Allah. Karena itu amana Rasul bima unzila ilaihi rabbi wal mu'min kullun amana billah. Semua para nabi iman kepada Allah. Semua para nabi membawa risalah Allah yang sama. Oleh karenanya jawaban Rasulullah turunnya surah Al-Kahfi ini menjawab kepada mereka para pendeta Yahudi yang mempertanyakan, kamu Muhammad tahu tentang Ashabul Kahfi, baru aku percaya bahwa dia nabi. Rasulullah menjelaskan dengan turunnya surah Al-Kahfi itu, mereka ada yang langsung beriman, ada juga yang egois, mempertahankan egonya, ada juga yang pikir-pikir dulu. Maka disitulah hidayah Allah. Datang siapapun yang akan mencari kebenaran, maka Allah akan menunjukkannya. Tapi barang siapa yang memperolok-olokkan, maka itu adalah merupakan tanggung jawab dirinya. Kenapa? Karena musyrik itu subhanallah akan menghinakan dirinya sendiri, merendahkan dirinya sendiri. Ya, inilah hal-hal yang tentu bahayanya musyrik itu, merendahkan martabat manusia, termasuk sarangnya tahyul, sarangnya bid'ah, bahkan terjadinya khurafat di masyarakat. Itu terjadinya adalah pemikiran yang sinkretisme, yang menyekutukan Allah, sehingga mereka meyakini sesuatu benda-benda yang mereka pelihara ada di sekitar daerah-daerah, perawat benda kuno, sehingga dia berkeyakinan kalau keris ini tidak dimandikan, tidak dirawat, akibatnya orang-orang yang diamanai ini akan sakit, akan ditimpa musibah, akan itu dan ini. Ini adalah merupakan khurafat yang muncul, fitnah yang muncul dari hal itu. Karena itulah banyak tugas untuk para dai, tugas para pewaris yang masih ada di seantero umat yang harus diluruskan. Merawat budaya-budaya yang telah ada itu baik, tapi jangan sampai menjadi fitnah kepada keyakinan. Merawat benda-benda itu tidak ada masalahnya, kan dipajang kerisnya, disimpan, dirawat, kan jadi masalah. Yang jadi masalah jangan sampai menjadi meyakini dengan merawat benda ini rezeki saya menjadi mudah, perkara saya menjadi selesai, keluarga menjadi sehat. Itulah keyakinan-keyakinan yang khurafat. Dalam Islam mengajarkan syariat, tarekat, dan hakikat. Syariat adalah bentuk aturan yang diyakini bahwa itu adalah aturan dari Yang Maha Kuasa, disampaikan para nabi dan rasul. Tarekatnya, tata caranya, contoh
syariatnya Islam, tarikatnya kita sama. Maka dengan menjalankan sholat ini hakikatnya adalah ketundukan dan kepatuhan, ingin mendapatkan ridho Allah. Jadi sholat bukan tujuan, hanya sebagai media kita. Maka Allah membuat media sholat, zakat, puasa, haji, itu semua adalah agar hamba Allah bervariasi, punya jalur amal-amal itu sampai Allah syariatkan aturannya. Insya Allah dengan mengikuti syarat dan rukunnya dari semua syariat agama yang kita buat, insya Allah akan menepati apa yang Allah perintahkan, sehingga sampai Rasul pun mengatakan sholatlah kalian kama itu musolli, seperti aku sholat. Maka di situ dijelaskan dengan hadis Rasul tentang tata cara sholat. Hati-hati hamba Allah yang warok, yang aktif dalam tata cara ibadah, yakin bahwa sholatnya diterima Allah. Tapi kalau sudah ceroboh dari pelaksanaan tata cara bersucinya, maaf, kadang-kadang ada orang begini, lagi sholat dia perutnya bunyi, muleslah begitu. Jadi hati-hati, ada sesuatu yang keluar dari lubang belakang, itu tidak akan terasa. Maka sekiranya itu meragukan, batalkanlah sholat, cepat segera pangkas lagi dan tetap ikuti sholat berikutnya. Jangan tetap menahan dalam kondisi, aduh saya ini perutnya tidak nyaman, apakah saya batal atau tidak. Maka dengan syariat aturan di situ perkirakan dalam fikih, waduh ini dalam kondisi begini jangan dipertahankan, karena tidak terasa ada sesuatu yang keluar dari belakang. Apakah dalam kondisi seperti itu? Oleh karenanya ini kajian dalam bab fikih harus dipahami agar ibadah kita yakin. Subhanallah ta'ala. Jadi yang pertama dijawab oleh Rasulullah tentang Ashabul Kahfi. Mereka ditidurkan Allah selama 39 tahun itu. Mereka adalah pemuda-pemuda yang mempertahankan kemurnian akidah. Sebab akidah bukan hanya menyelamatkan dunia, tapi sampai di akhirat kelak. Maka Allah akan menyelamatkan siapapun manusia yang ada pada jiwanya, pada hatinya kalimah la ilaha illallah. Itu dijelaskan dalam syafaatul ummah, syafaat yang agung bagi Rasulullah SAW ketika Rasulullah menyelamatkan umatnya, orang-orang yang beriman yang celaka dalam neraka, sampai ditemukan ada orang yang masih bisa ada dalam neraka tapi dia masih punya kalimat la ilaha illallah. Maka Allah nyatakan setelah mendapatkan ungkapan dari Rasul, ya Allah izinkanlah aku untuk menolong orang-orang yang ada dalam hatinya kalimat la ilaha illallah. Apa jawab Allah? Laisa mahada. Itu bukan urusanmu, tapi akulah yang akan membebaskan mereka. Wa izzati wa jalali wa kibriya, demi keagungan kebesaranku, akulah yang akan menyelamatkan mereka. Ini menunjukkan betapa mulianya orang yang bertauhid. Walaupun orang yang bertauhid itu masih sedikit amalnya, atau mereka punya dosa, tapi meyakini hanya Allah pencipta, pengatur, pemelihara, dan hanya Allah yang berhak disembah, ditaati dan dijauhi larangannya. Lalu orang itu terlintas dengan perbuatan dosa yang menginginkan dia masuk neraka, Allah selamatkan orang itu. Sampai Ibnu Qayyim menyatakan bahwa man kana fi qalbi misqalatin minal iman, barang siapa yang ada setitik misqalah biji sawi yang paling kecil dalam hatinya kalimat la ilaha illallah, dia akan selamat. Artinya tidak akan kekal dalam jahanamnya. Ini bukan berarti menyepelekan apa-apa dosa juga penting kita bertauhid, tidak, bahwa justru dengan amal itulah sampai Rasul ingatkan kepada punya, wahai putriku Fatimah, ikmani beramalah karena aku ayahmu tidak bisa menyelamatkan kamu dari adab jahanam. Beramallah, menunjukkan bahwa amal itulah yang akan menyelamatkan dirinya dari adab Allah. Karenanya kerjakanlah apa yang kita mau
insya Allah selama itu adalah merupakan nilai ibadah, akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dalam keyakinan itu. Hanya kepada Allah kita mohon. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin. Ya Rabbana ya Karim, di subuh yang Kau rahmati, kami bersungguh mensyukuri nikmat, memuji kebesaran, mengagungkan kemuliaan-Mu ya Allah. Berkailah keadaan kami melalui ibadah subuh ini. Ampunilah dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin muslimat. Ya Rahman, istiqomahkanlah ibadah kami. Betapapun sulit dan terjalnya waktu yang kami lalui, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah, agar kami mampu melaksanakan perintah dan titah-Mu. Ya Rahman, wujudkanlah segala cita kami penuh dengan kebahagiaan. Akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin.